Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat pagi dan salam bahagia. Alhamdulillah pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang ke-9. Dan di pertemuan yang ke-9 ini mengenai materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai materi kepemimpinan. Kita akan menganalisis kepemimpinan berdasarkan ciri-cirinya. Siapa itu pemimpin? Itu pertanyaan pertama yang akan muncul di setiap benak orang. Apabila seorang muslim mengatakan, kalau kalian muslim, kalian adalah seorang pemimpin. Atau semua muslim adalah khalifah. Minimal bagi dirinya sendiri. Jadi ketika ditanya siapa itu pemimpin, saya adalah pemimpin. Pemimpin untuk diri saya pribadi, pemimpin untuk keluarga, pemimpin untuk masyarakat banyak. Apa definisi kepemimpinan? Kepemimpinan atau pemimpin adalah pengambil keputusan. Pemimpin adalah penentu arah suatu organisasi. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam suatu organisasi, dia adalah seorang pemimpin. Dari mana dia mengambil keputusan dalam suatu organisasi? Dari informasi yang dia dapatkan dan dari hasil pengolahan dia berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi pada dirinya. Oleh karenanya, mari kita lihat salah satu materi berikut ini. Sebelum itu, saya akan mengambil gambar dulu sebelum saya lupa. Kalian buka dulu videonya supaya saya bisa mengambil gambar. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan dibuka videonya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. Buka videonya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Kita lihat PowerPoint berikut ini. Kita akan membahas mengenai kepemimpinan, siapa itu pemimpin, dan kenapa dia dikatakan sebagai seorang pemimpin. Dalam suatu organisasi ada 3 tingkat kepemimpinan. Pemimpin tingkat rendah, pemimpin menengah ke bawah, pemimpin menengah ke atas, dan pemimpin puncak. Kalau kita bagi dalam 3 triangle atau dalam segitiga kepemimpinan itu dalam manajerial dibagi 4 juga. Yang pertama, staff atau pemimpin rendah. Yang kedua, middle level atau pemimpin tingkat bawah. Top level, pemimpin tingkat atas. Top, middle, low, staff. Dalam bahasa lainnya, pemimpin rendah, pemimpin menengah bawah, pemimpin menengah atas, dan pemimpin puncak. Jadi, kepemimpinan ini akan mempengaruhi orang untuk mengambil keputusan.
Keputusan yang akan dia ambil, keputusan untuk operasional, ini biasanya diambil oleh pemimpin tingkat bawah atau staff. Kemudian naik ke pemimpin tingkat rendah atau low level, dia akan mengambil keputusan teknis. Kemudian middle level, dia mengambil keputusan taktis. Kemudian top level, dia mengambil keputusan strategis. Top, middle, low, staff. Keputusan dalam suatu organisasi, seorang pemimpin, seorang manajerial tidak akan serta-merta mengambil keputusan kalau dia tidak melakukan analisis terlebih dahulu. Dia akan mengambil keputusan kalau dia sudah mendapatkan informasi yang jelas mengenai keputusan yang akan diambil. Orang itulah yang dinamakan sebagai seorang pemimpin. Maxwell mengatakan ada 21 ciri seorang pemimpin. Seorang pemimpin mempunyai ciri dia punya tujuan yang jelas. Dia punya tanggung jawab. Dia punya wawasan yang luas. Dia punya keahlian mendengarkan yang baik. Dia punya keahlian komunikasi yang baik. Maka orang itu dikatakan sebagai seorang pemimpin. 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak di luar organisasi. Yang ketiga, pemimpin selaku komunikator yang efektif. Yang keempat, pemimpin sebagai mediator yang handal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama menghadapi konflik. Yang kelima, pemimpin selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Maka 5 fungsi ini dalam suatu organisasi dia dikatakan sebagai seorang pemimpin. Apa yang akan dia capai? Dia akan menentukan goalnya terlebih dahulu. Bagaimana dia mencapai goalnya? Dia akan merencanakan terlebih dahulu. Dia akan mengorganisasikan terlebih dahulu. Dia akan melaksanakan apa yang sudah dia rencanakan. Dan dia akan mengevaluasi mengenai apa yang sudah dia ambil. Kalau terjadi kesalahan, dia akan mengulang kembali. Kalau terjadi sesuatu hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan koridornya, dia akan kembali lagi kepada titik awal dan mengevaluasi semua. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bertindak sebagai seorang pemimpin? Yang harus kalian tentukan adalah goal mana yang akan kalian tuju. Ketika kalian bertindak sebagai seorang mahasiswa, tentu goal kalian adalah lulus tepat waktu. Bagaimana supaya bisa lulus tepat waktu? Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, masuk kuliah. Itu hal yang paling mudah. Yang kedua, kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosennya. Yang ketiga, kalian mengikuti ujian tengah semester, mengikuti ujian akhir semester. Maka goal kalian sebagai seorang mahasiswa untuk menentukan tujuan akhir sebagai seorang sarjana tentu akan tercapai. Tidak membuat hal yang lain-lain. Lamun bahasa Sundana teh mah misleuk. Harusnya kalian menentukan pada tujuan goal A, kalian pergi dulu ke C, kalian pergi dulu ke D, kalian pergi dulu ke E. Bagaimana A itu bisa tercapai kalau kalian misleuk? Tahu misleuk? Nyasar. Tidak sesuai dengan tujuan goal kalian sebagai seorang mahasiswa untuk lulus. Tidak sesuai dengan tujuan kalian sebagai seorang mahasiswa untuk bertindak sebagai seorang sarjana. Kan begitu? Oleh karenanya, tentukan arah tujuan kalian. Tentukan titik goal kalian. Oke, stop dulu.
saya ingin menginformasikan yang pertama, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai kepemimpinan. Kalau tidak ada, silakan dicatat tugasnya. Yang pertama, buat video, boleh per kelompok atau per orang. Per kelompoknya tidak lebih dari 3 orang. Karena tugasnya membuat video perkenalan. Harusnya per orang sih. Per orang saja, upload ke YouTube, kirimkan video tersebut berupa link ke WhatsApp group. Jadi tugasnya kalian memperkenalkan diri sebagai seorang pemimpin, sebutkan nama, mahasiswa mana, NIM-nya, tentukan goal kalian sebagai mahasiswa, dan tentukan visi misi kalian. Paham nggak? Jadi tugasnya membuat video yang berisi perkenalan diri kalian sebagai seorang pemimpin. Jadi saya sarankan per orang saja. Sekali lagi buat video, isinya perkenalan diri kalian sebagai seorang pemimpin dan harus menggunakan jas alma mater. Kalian upload ke YouTube pribadi kalian, kemudian kirimkan alamat linknya ke WhatsApp group. Isi videonya perkenalan diri, visi misi, dan tujuan goal kalian sebagai seorang pemimpin. Paham ya? Isinya perkenalan diri, visi misi, dan tujuan kalian sebagai seorang pemimpin. Pakai jas alma mater, upload ke YouTube. Selesai. Kapan tugasnya terakhir dikumpulkan? Alamat link di YouTube-nya minggu depan. 1 minggu membuat tugas itu mudah. Hanya memperkenalkan diri. Selamat siang. Saya Lydia Febrianti. Saya adalah seorang pemimpin bagi diri saya sendiri. Saya mahasiswa STIEP Perdana Mandiri dengan NIM sekian. Visi misi saya menyelesaikan studi ini tepat 5 tahun. Dan saya ya sebagai mahasiswa 5 tahun cukup lah. 3,5 tahun bila perlu. Bagaimana saya mencapai titik goal saya? Saya mengerjakan tugas. Saya mengikuti perkuliahan, dan misi saya menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Setiap orang tidak boleh sama, visi misinya harus beda-beda. Upload ke YouTube dengan hashtag STIEP Perdana Mandiri Manajemen Bisnis. Sebutkan NIM kalian, waktunya 1 minggu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan kembali lagi kepada materi. Paham ya tugasnya ya? Pak. Ya, oke. Setelah kita mengetahui 5 fungsi kepemimpinan, Barack Obama mengatakan, change will not come if we wait for some other person or some other time, kata dia. Perubahan tidak akan pernah datang jika kita hanya menunggu seseorang. Jika kita hanya menunggu waktu. Itu yang dikatakan oleh Barack Obama. Jadi kalau kalian ingin adanya perubahan, kalianlah sendiri yang harus berubah. Jadilah agent of change. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Teori tentang analisis kepemimpinan berdasarkan cirinya dalam bahasa Inggris dikenal dengan traits theory. Memberi petunjuk ideal bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki pengetahuan umum yang luas. Yang kedua, kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga, sikap intuitif. Yang keempat, sikap analitik. Mempunyai daya ingat yang kuat. Sebentar, belum ada yang bisa masuk karena belum di ACC. Saya tidak pernah menggunakan waiting room, jadi harusnya langsung masuk.
Kalau nggak bisa masuk nggak tahu saya. Waiting room saya tidak saya enable kan. Jadi kalian harusnya langsung bisa masuk. Kalau tidak bisa masuk, coba kalian pindah ke channel yang lain atau pindah ke tempat yang lain. Karena saya tidak mengenablekan waiting room. Saya tanpa password, kalian bisa langsung masuk. Oke ya. Seorang pemimpin mempunyai keterampilan berkomunikasi secara efektif. Seorang pemimpin mempunyai keterampilan mendidik. Seorang pemimpin mempunyai pemikiran yang rasional. Itu yang dikatakan sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya, sikap yang lainnya, pemimpin bisa bersikap objektif. Pemimpin bersikap pragmatisme, kemampuan menentukan skala prioritas. Kemampuan membedakan apa yang urgent dan apa yang penting. Pemimpin mempunyai rasa tepat waktu. Pemimpin mempunyai rasa tenggang rasa yang tinggi, rasa kohesi yang tinggi. Pemimpin mempunyai naluri, relevansi. Pemimpin bisa diteladani. Pemimpin bersedia menjadi pendengar yang baik. Pemimpin bisa beradaptasi. Pemimpin fleksibel. Pemimpin juga punya ketegasan, keberanian, orientasi pada masa depan, dan sikap antisipatif. Itu ciri-ciri pemimpin. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapakah pemimpin yang efektif? Sampai saat ini, sampai detik ini, tidak ada penelitian yang mengatakan bahwa si A adalah pemimpin yang efektif. Apa pasalnya? Apa sebabnya? Karena pemimpin yang efektif, dia harus bisa fleksibel. Ketika di organisasi A mungkin dikatakan atau dirasakan dia efektif, belum tentu di organisasi B. Karena kebiasaan atau budaya di setiap organisasi akan berbeda-beda. Jadi dia harus menentukan arahnya dulu dan bisa mengikuti alur dari organisasinya. Baru dia dikatakan sebagai pemimpin yang efektif. Presiden SBY pernah mengatakan, sebagai seorang pemimpin dia mengatakan, jika tidak bisa membantu, jangan mengganggu. SBY. Seorang pemimpin mempunyai pengetahuan yang luas. Salah satu aksioma tentang kepemimpinan yang telah umum diterima, baik teoritis maupun oleh praktisi. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hierarki kepemimpinan organisasi, ia akan dituntut untuk berpikir dan bertindak sebagai seorang yang generalis. Seorang yang pemimpin itu bisa dia memikirkan seluruh hal. Maka dia dikatakan sebagai seorang generalis. Generalis adalah mengerti akan banyak hal, tetapi tidak mengerti hal-hal tersebut secara spesifik. Mungkin saja seorang pemimpin seperti saya bisa mempekerjakan seorang ahli teknik geologi dari ITB. Seorang ahli kimia, walaupun saya tidak mengerti secara spesifik geologi tersebut bagaimana. Tapi saya bisa mempekerjakan dia. Saya paham sedikit ilmunya. Itu yang dikatakan sebagai seorang yang generalis. Orang yang generalis mempunyai wawasan yang luas, saya tekankan sekali lagi. Tetapi tidak dalam artian memerlukan analisa terhadap suatu pengetahuan. Seseorang yang generalis hanya sebatas mengetahui suatu hal saja, tidak mempelajari atau mengkajinya lebih dalam. Sama halnya ketika kita membaca koran. Koran pagi ini Habib Rizik diadukan ke kepolisian. Koran pagi ini pasien COVID bertambah. Dia paham judulnya saja. Dalamnya tidak membaca atau membaca sekilas dan tidak sampai ke dalamnya, itu sah. Karena dia berpikirnya generalis. Tapi semua koran itu dia hafal. Sampai surat pembaca dia baca. Sampai iklan-iklan terkecil dia baca dan dia paham. Itu generalis maksudnya. Jadi koran pada hari itu semuanya dia baca, tetapi hanya sekilas-sekilas saja dan dia tahu, dia paham mengenai hal itu.
Paham ya maksud saya? Ada lagi yang dikatakan oleh Ridwan Kamil. Jika kamu gagal jadi pria tampan, jadilah pria mapan. Dengan begitu, wajahmu termaafkan. Secara umum dia ingin mengatakan bahwa seorang laki-laki, jadilah laki-laki yang mampan. Tampan itu syarat nomor sekian. Ridwan Kamil. Aksioma kepemimpinan, dia dituntut untuk memiliki kemampuan melihat dan memperlakukan seluruh satuan kerja dalam organisasi dengan persepsi dan pendekatan yang inkrementalistik. Logika yang mengatakan bahwa dalam mengatur strategi logis, mekanisme perencanaan yang berurutan adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya, pemimpin dihadapkan pada kerumitan organisasi dan lingkungan. Pemimpin tidak bisa memberikan pertimbangan pada semua pilihan yang kaitannya dengan masa depan. Apalagi yang atomistik, yang hal-hal terkecil, hal yang sepele. Pola berpikir parsial, memisahkan satu bagian dengan bagian lainnya. Pemimpin harus bisa seperti itu, memisahkan mana yang dianggap penting, mana yang tidak dianggap penting. Kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Generalis, itu seorang pemimpin. Dalam banyak situasi, banyak organisasi sering tidak ada pilihan, kecuali menempatkan tenaga spesialisasi dalam berbagai organisasi untuk menempatkan tenaga spesialisasi berbagai posisi kepemimpinan. Mungkin saja kebijaksanaan yang dianut oleh organisasi dalam mengisi lowongan manajerial yang terdapat dalam organisasi adalah dengan cara mempromosikan tenaga-tenaga yang sudah ada dalam organisasi tersebut. Suatu teori dan kebijaksanaan di bidang sumber daya manusia yang dikenal dengan istilah promotion from within. Tidak sedikit organisasi yang menganut kebijaksanaan demikian karena memang banyak segi positifnya. Apa itu promotion from within? Seorang pemimpin yang baik, selain dia bawaan lahir, dia bisa dibentuk. Bagaimana dibentuknya? Dia harus bekerja dulu di tempat itu. Walaupun sebagai tingkatan paling rendah, staff misalnya. Kemudian setelah dia lama bekerja di situ, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan, mendapatkan pengalaman, promosikan dia. Naikkan dia sebelumnya staff minimal ke tingkat low level atau supervisi. Hal ini akan dianggap efektif. Kenapa? Karena dia mengetahui mengenai seluk-beluk yang sudah terjadi di organisasi tersebut. Jadi jangan ngambil orang dari luar lagi, dari bawah. Ini dikatakan sebagai promotion from within. Yang dari bawah naikkan ke atas. Setelah dia jadi SPV, dia akan mempelajari lagi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh organisasi. Mengenai aksioma kepemimpinan. Promotion from within. Kalau misalnya kita ambil ulang dari luar untuk memimpin suatu organisasi, belum tentu dia bisa membawa organisasi tersebut menjadi organisasi yang efektif dan efisien. Belum tentu perusahaan yang sebelumnya dia pimpin dirasakan efektif ketika dia datang ke organisasi yang baru dan organisasi tersebut menjadi efektif dan efisien seperti goal yang sudah ditentukan. Belum tentu. Apa pasalnya? Apa halnya? Budaya organisasi itu beda-beda. Jadi yang harus dilakukan adalah tarik orang dari bawah ke atas. Yang dia mau belajar, dia sudah mengerti mengenai seluk-beluk organisasi tersebut. Dikatakan sebagai promotion from within. Promotion from within mempunyai dampak psikologis yang sangat positif. Karena tenaga yang dipandang cakap dan mampu diberi kesempatan meniti karir manajerial, dengan demikian meningkatkan pengabdiannya kepada organisasi. Ini yang pertama. Yang kedua, semakin terbukanya kemungkinan yang lebih luas untuk mengembangkan dan menyalurkan, memanfaatkan berbagai potensi yang terdapat dalam organisasi. Yang ketiga, tidak diperlukan biaya yang besar untuk merekrut tenaga manajerial di luar organisasi. Seperti misalnya di pasaran kerja dan lembaga pendidikan. Oleh karenanya, ketika ada kesempatan dalam suatu organisasi untuk membentuk organisasi itu sebagai organisasi yang efektif, angkat orang dari bawah, promotion from within. Al Boxer mengatakan,
Jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Ketika seseorang yang sudah terbentuk dalam organisasinya, dia berpikir karena alam pikirannya, karena pikiran sadarnya, membentuk organisasi itu mempunyai goal kemana, mempunyai tujuan goal kemana. Jadikan dirimu oleh diri sendiri. Promotion from within tidak hilang waktu yang berharga untuk memperoleh tenaga kerja dari luar yang berorientasi akulturasi dan sebagainya agar mereka mempunyai persepsi yang sama tentang berbagai hal yang menyangkut kehidupan. Organisasional seperti filsafat yang dianut tujuan dan berbagai sasaran yang ingin dicapai. Nilai-nilai organisasi yang berlaku dan lain sebagainya. Hal-hal yang sudah dimiliki oleh orang-orang yang sudah lama menjadi anggota organisasi. Tidak terjadi kekosongan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan terjadinya disrupsi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan organisasi. Itu kelebihan dari promotion from within. Ya, buruan. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang. Pengamatan pemimpin puncak yang memberikan keyakinan bahwa tenaga spesialisasi mempunyai bakat dan potensi untuk menduduki jabatan-jabatan dan kepemimpinan dengan bekal tambahan melalui pendidikan, pelatihan di bidang administrasi manajemen yang diperkirakan tanpa banyak kesulitan akan memungkinkan para tenaga spesialisasi berperan selaku pemimpin yang efektif. Baik karena persepsinya yang berubah dari inkrementalistik atau atomistik menjadi persepsi yang holistik, di mana cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan hal keseluruhan kesatuan yang lebih penting daripada bagian yang membentuknya berbalik dengan atomistik, maupun karena perluasan wawasan. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dan saya tunggu untuk tugasnya berupa link di YouTube. Gunakan jasa alma mater untuk perkenalan diri kalian. Tentukan visi misi kalian sebagai seorang mahasiswa. Buatlah hal yang unik pun tidak apa-apa. Sebutkan NIM atau NPM kalian, nomor induk mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa kalau di saya dulu. Dan upload ke YouTube berupa linknya, upload ke WhatsApp group. Waktunya 1 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan saya sudah menerima mengenai tugas kalian. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Pak, izin bertanya. Silakan. Buat durasinya itu harus berapa menit ya Pak? Apa selesainya setelah ngomong visi misi aja? Sampai visi misi saja. Kalau misalnya ada yang ingin kalian sampaikan lebih lagi, ya boleh. Ya saya kasih waktu 5 menit. 5 menit itu lama sekali. 2 menit itu sudah cukup lama saya pikir. Jadi minimal sekali 1 menit. Lebih dari 1 menit boleh. Atau kalian punya background mengenai, ya sama dengan CV lah. Sama dengan CV. Pak, saya ingin panjang sampai dengan 10 menit. Tapi berkaitan dengan kegiatan kampus dan kegiatan perkuliahan yang menunjang saya nanti ke depan, silahkan. Paham ya? Yang pasti menentukan bahwa karakter kalian muncul sebagai seorang pemimpin. Bukan hanya karakter, teorinya juga dapat. Yang saya katakan tadi, pemimpin adalah pengambil keputusan, pemimpin adalah seorang penentu arah, pemimpin adalah seorang pendengar yang baik. Gitu. Ya, oke, mudah-mudahan terjawab dan puas. Kalau misalnya sudah ada videonya, kirimkan linknya ke saya via WhatsApp group. Oke, via WhatsApp group saja. Atau ke pribadi boleh. Nanti saya lihat. Jangan lupa hashtag setiap Perdana Mandiri Manajemen Bisnis 2020. Itu tugasnya. Oke,
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kalian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.